Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Masih dalam suasana Natal, selamat Natal. Nanti sebentar lagi tahun baru, selamat tahun baru. Khotbah saya pada pagi hari ini saya beri judul God is good, He is always good. Khotbah yang akan saya bagikan pada pagi hari ini saya ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara bisa mendengar dan menangkapnya dan menyimpannya dalam hati saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elia, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, serta engkau serta anak-anakmu." Ini adalah satu cerita yang Bapak Ibu Saudara sering dengar, seorang janda yang miskin, yang sebenarnya juga adalah istri dari seorang nabi, di mana Elisa kemungkinan besar dia adalah pemimpin para nabi juga yang memimpin suaminya tersebut. Lalu ketika suaminya meninggal, ternyata suaminya meninggalkan hutang, sehingga menyebabkan istrinya, anak-anaknya, 2 orang anaknya yang ada kemungkinan akan diambil untuk menjadi budak dari penagih hutang, karena istrinya tidak punya uang untuk membayar hutang yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Dan ini adalah satu situasi atau keadaan yang sangat sulit bagi seorang wanita, seorang janda, dan tentunya keadaan sulit ini juga bisa dialami oleh siapapun, termasuk bahkan kita. Kadang-kadang dalam situasi yang sulit, kita seringkali bertanya dalam diri kita, ataupun mungkin kita bisa ungkapkan kepada orang-orang yang ada di dekat kita, "Kenapa ya masa sulit ini bisa terjadi dalam hidup saya? Bukankah ini bukan salah saya, tapi itu salahnya dia? Kenapa harus saya yang menanggungnya?" Juga kita mungkin bisa berkata dalam hati kita, "Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Sampai saya harus mengalami semuanya ini. Apakah Tuhan itu jahat dan tidak mengasihi saya? Sampai sepertinya kok Tuhan tidak menjaga hidup saya dan keluarga saya, sampai akhirnya kami harus mengalami hal seperti ini." Hari ini saya ingin membawa jemaat untuk bisa melihat dari sudut pandang atau dari kacamata yang berbeda mengenai hal ini. Cerita tentang janda ini bukan berbicara semata-mata hanya berbicara mengenai hutang. Saya tidak akan meng-highlight mengenai hutangnya, tapi ini adalah berbicara mengenai seseorang yang sedang dalam kondisi yang sulit dan dia tidak mampu untuk menebus apa yang seharusnya dia tebus. Lalu dalam perjalanan dalam prosesnya datanglah seorang bernama Elisa yang kemudian menyelamatkan dengan cara yang ajaib. Kalau kita ingin melihat ini dari kacamatanya Kristus, bukankah ini adalah berbicara mengenai siapa dia? Seseorang yang dalam keadaan sulit tidak sanggup menebus hutangnya. Bukankah itu juga menggambarkan hidup setiap kita? Kita yang hidup di dalam dunia ini, kita yang hidup berdosa melakukan kesalahan demi kesalahan, yang sebenarnya pada waktu kita ditagih untuk bisa membayar hutang, kita tidak bisa membayar hutang sama sekali. Mungkin saat itu kita berkata bahwa, "Kan ini bukan dosa saya, ini kan dosa orang tua saya, dosa para leluhur saya." Bahkan kalau kita bicara mengenai firman Tuhan, kita mungkin bisa berkata, "Ini kan dosanya Adam dan Hawa. Kenapa harus saya menanggungnya?"
Kenapa sampai akhirnya saya harus dilahirkan di dalam dosa, sehingga pada akhirnya apa yang muncul dalam hati kita adalah kecenderungan untuk selalu berbuat dosa. Di dalam hati kita selalu muncul keegoisan, keinginan menang sendiri, tidak mau kalah, balas dendam, rebel, semuanya muncul dalam hati kita. Kalau kita boleh jujur ditanyakan, ini sebenarnya saya nggak mau itu ada dalam hati kita. Betul nggak? Paulus sendiri berkata, bukan ini aku mau, tapi itu yang aku lakukan. Salahnya siapa? Ini kan bukan salah saya. Lalu kenapa saya harus menanggungnya? Tapi berita baiknya, di dalam kondisi yang seperti itu pun, Tuhan mengirimkan Elisa kepada janda tersebut. Dan juga termasuk dengan kita. Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, untuk menebus dosa setiap kita. Hutang yang sebenarnya tidak akan pernah bisa kita bayar. Dan bahkan sebenarnya harusnya kita sendirilah yang akan dijualnya menjadi budak bagi kegelapan. Tapi dia datang, turun ke dunia, menyelamatkan kita. Sehingga kita yang harusnya jadi budak dosa, kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita yang harusnya menjadi budak maut, kita tidak lagi menjadi budak maut. Tapi kita ditebus dan diselamatkan. God is good. Tuhan itu baik. Kita buka di Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Yeremia. Sebab begini firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini adalah kisah yang sama yang kita dengar juga minggu lalu mengenai pembuangan bangsa Israel di tanah Babilonia. Mereka dibuang selama 70 tahun. Dalam proses pembuangan tersebut, Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk menuliskan surat kepada orang-orang yang ada dalam buangan. Dan dituliskan bahwa setelah nanti 70 tahun, aku akan mengembalikan kamu. Jadi firman Tuhan kepada Yeremia, kepada orang-orang yang ada di Babel, menuliskan bahwa setelah nanti 70 tahun, aku akan mengembalikan kamu ke tanah ini. Dan itu terjadi. Saudara, yang saya ingin bagikan begini. Ketika bangsa Israel ada di pembuangan di Babilonia, mereka mengalami banyak sekali kesulitan. Banyak sekali kesulitan di sana. Tetapi ada satu kesulitan terbesar yang mereka tidak akan pernah bisa hadapin secara pribadi. Kesulitan apapun, pekerjaan, kesulitan yang lain yang mereka hadapi di pembuangan, mereka akan bisa mengusahakannya. Tapi ada satu kesulitan yang mereka bangsa Israel tidak akan pernah bisa selesaikan dengan tangannya sendiri. Kesulitan itu adalah mengenai bait Allah. Kondisi mereka yang ada di Babilonia itu kondisinya jauh sekali dari Yerusalem. Itu problem. Lalu, kalaupun itu bisa dijalani, problem yang paling besarnya adalah bait Allahnya di Yerusalem itu tidak ada. Sehingga mereka selama 70 tahun, mereka tidak pernah bisa kembali ke Yerusalem, ke bait Allah, untuk mempersembahkan korban penebusan dosa dan penghapusan dosa. Artinya, bagi bangsa Israel, kondisi itu adalah kondisi yang selalu terus-menerus mereka di dalam kondisi yang bersalah seumur hidup. Saudara bisa bayangkan. Dan hal ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bait Allahnya nggak ada. Sekalipun mereka mampu datang ke Yerusalem, mereka tidak bisa mempersembahkan korban penebusan dosa dan dosa mereka tidak bisa diampuni. Jadi selama 70 tahun mereka hidup di dalam rasa bersalah, rasa tidak kudus, rasa penuduhan, dan mereka hidup tidak bisa membayar hutang yang harusnya mereka bisa bayar. Dan kondisi inilah yang digambarkan
Eh, Kondisi ini juga yang menggambarkan mengenai kejadian, mengenai cerita seorang janda yang miskin. Yang tidak bisa menebus hutangnya secara pribadi dan anak-anaknya. Dan itulah sebabnya kalau saudara baca di Matius 5 ayat yang ketiga, ketika Yesus berbicara di atas bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi konteks di mana mereka jauh dari hadirat Tuhan, dari bait Allah dan dosa mereka tidak bisa diampuni, itu situasi itu adalah menggambarkan situasi seperti orang yang miskin, seperti janda tersebut yang tidak bisa menebus dosanya sendiri. Dan oleh karena itulah mereka perlu satu orang yang bisa datang menebus dosanya. Dan itulah sebab Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan punya kerajaan surga. Berbahagialah engkau yang hari ini miskin, merasa bahwa dirimu hari ini berdosa dan dosamu tidak bisa diampuni, tapi berita baik adalah Yesus turun ke dunia untuk datang, untuk menebus dosa setiap kita. Jadi hal pertama yang saya bagikan dari cerita janda ini adalah berkat terbesar Tuhan itu adalah kasih karunia. Berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah kasih karunia. Di mana Tuhan turun ke dunia menebus dan menyelamatkan setiap kita. Sehingga kita yang tidak bisa membayar hutang kita secara pribadi dengan kekuatan atau kemampuan kita. Tapi Tuhan turun memberikan kasih karunia-Nya. Yang menebus kita, membayar hutangnya, semuanya lunas. Dan itulah makna Natal bagi setiap kita juga pada bulan ini. Dia lahir ke dunia untuk menebus dosa setiap kita. Sehingga tidak ada lagi di antara kita yang punya hutang. Jadi kalau ada di dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita, aduh saya ini pembohong, aduh saya ini pencuri, aduh saya ini penjina, aduh saya ini orang yang tidak layak, aduh hari ini saya adalah orang yang tidak kudus. Lupakan semuanya itu. Karena pada kenyataannya semuanya sudah lunas. Kita bukan lagi orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang diperkaya di dalam nama Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebusnya. Amin. Yang kedua yang saya bagikan, itulah sebabnya, sebelum masuk yang kedua, itulah sebabnya saya kasih judul khotbah hari ini, God is good and He is always good. Tuhan bukan cuma baik, tapi Tuhan akan selalu baik dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Hal yang kedua yang saya bagikan adalah, berkat Tuhan tidak selalu uang, tetapi kemampuan. Mari kita buka di 2 Raja-Raja 4 ayat 3-5. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Hal kedua yang saya bagikan adalah berkat Tuhan tidak selalu tentang uang, tetapi kemampuan. Dulu, sampai hari ini juga saya sering mendengar, saya mau menceritakan ini bukan berarti ini salah, tetapi saya ingin membangun satu paradigma yang baru. Dulu saya sering mendengar, sampai hari ini saya selalu mendengar, ada orang cerita, wah waktu saya sakit, tiba-tiba ada orang datang ke rumah sakit, ke kamar saya dan ngasih uang untuk biaya berobat saya. Lalu ketika saya tidak punya kendaraan, tiba-tiba ada orang kasih satu kendaraan untuk saya bisa pakai sehingga saya bisa beraktivitas dan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kisah nyata, saya sering mendengarnya. Dan banyak hal-hal yang lain yang terjadi, yang pada akhirnya saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau mengalami seperti dia. Saya mau dong tiba-tiba ada orang yang datang, lalu kasih kunci mobil dan ini mobil buat kendaraan buat kamu. Saya juga mau ketika saya sedang membutuhkan, tiba-tiba ada orang datang ngasih satu berkat, satu uang, sehingga saya bisa pakai uang itu untuk kehidupan saya. Dan berkat-berkat yang lainnya. Lalu di dalam pergumulan saya, pembicaraan saya dengan Tuhan, lalu Tuhan bilang begini sama saya, dalam hati impresi yang saya dapatkan, Tuhan bicara begini. Oke, mana yang kamu pilih hari ini? Apakah kamu akan tunggu sakit dulu sampai akhirnya kamu akan terima uang dengan tangan kamu? Ataukah kamu tidak punya kendaraan
dan kamu akan menerima orang memberikan berkat kendaraan bagi kamu. Atau hari ini kamu bekerja dan aku memberkatimu pekerjaanmu, dan dengan hasil yang kau punya, engkau bisa berobat jikalau sakit, dan engkau bisa beli kendaraan jikalau engkau punya. Dan engkau bisa beli rumah tinggal, tempat tinggal ketika engkau membutuhkannya. Mana yang kau pilih? Hari itu waktu saya diperhadapkan pada impresi, pada kenyataan yang saya dapatkan dalam hati saya bilang, oke Tuhan, saya nggak mau sakit dulu, saya mengalami mujizat Tuhan. Saya nggak mau kesusahan dulu, saya harus mengalami mujizat Tuhan. Poinnya bukan saya mengopositkan, membedakan keduanya, tetapi mujizat Tuhan, berkat Tuhan itu tidak selalu berupa end product. Ini yang saya ingin bangun di tengah-tengah kita. Berkat Tuhan itu bukan selalu berupa end product, bukan selalu berupa produknya atau end product hasilnya atau uangnya. Tetapi berkat Tuhan juga berbicara mengenai kemampuan yang diberikan bagi setiap kita untuk kita hidup. Sama seperti pada waktu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk mengusahakan Taman Eden. Tuhan tidak memberikan meja dan kursi ketika manusia membutuhkan meja dan kursi. Tapi Tuhan memberikan kuasa kemampuan untuk dia bisa mengelola semua pohon yang ada, lalu membelahnya, lalu mengamplasnya, lalu menyatukannya menjadi satu barang jadi. Meja dan kursi. Baik satu hal di sini, tapi paradigma yang juga kita harus bangun secara utuh adalah Tuhan memberikan berkat berupa kemampuan yang kita punya. Pada waktu saya sekolah dan saya bisa mengobati seorang pasien, bukankah itu juga adalah berkat yang Tuhan berikan bagi saya untuk saya bisa menjalani kehidupan? Hanya terkadang kita selalu berpikir bahwa sesuatu yang sifatnya supranatural menjadi sangat lebih besar proporsinya dibanding sesuatu yang tidak supranatural. Tetapi sebenarnya dua-duanya adalah caranya Tuhan. Dan hari ini kalau kita ingin melihat dengan cara pandang yang lebih utuh dan lebih komplit, marilah kita bisa melihat dua hal ini. Berkat Tuhan tidak selalu berbicara mengenai uang atau end product. Tapi berkat Tuhan juga berbicara mengenai kemampuan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Siapa tahu ada di antara kita juga ya orang yang dipakai Tuhan yang memiliki kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang. Dan saudara menjadi public speaker yang luar biasa dipakai dimanapun. Dan pada akhirnya melalui kemampuan yang saudara punya, saudara akan menerima berkat end product-nya. Tapi fokusnya bukan kepada end product-nya, tapi kepada apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Yang terakhir yang saya bagikan kepada saudara pada hari ini adalah berkat Tuhan adalah orang-orang di sekitar kita. 2 Raja 4 ayat 3 dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Berkat Tuhan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kalau kita mau review kembali hidup kita, siapakah orang-orang yang ada di sekitar kita? Berkat Tuhan bisa berupa seorang yang bernama Elisa. Orang yang mungkin akan mementor kita, memuridkan kita, mengajarkan kita mengenai segala kebenaran atau mengenai prinsip-prinsip kebenaran. Sehingga pada akhirnya setiap decision, setiap tantangan yang kita hadapi, kita bisa membuat keputusan-keputusan dengan jauh lebih bijaksana. Dan pada waktu itu terjadi, bukankah itu adalah berkat yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita? Seseorang yang mengajarkan kita mengenai bagaimana caranya hidup untuk hidup di dalam kebenaran dan membuat keputusan dengan bijaksana. Berkat kita juga bisa berupa tetangga-tetangga, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan cuma orang yang memuridkan kita, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, kiri kanan kita. Coba kita lihat kembali siapa di kiri kanan kita selama ini. 1 minggu ini saudara menghabiskan dengan siapa hari ini? Bukankah mereka adalah orang-orang yang sebenarnya juga adalah berkat yang Tuhan berikan? Slide berikutnya saudara, saya tunjukkan. Saya bertemu dengan sepasang suami istri ini. Mereka tinggal di Australia selama kurang lebih 11 tahun. Di sana dia datang bersama adiknya dengan $300.
Mereka pergi ke Australia, singkat cerita mereka bekerja di sana, dan pada waktu mereka bekerja, pada akhirnya mereka membuka satu outlet sendiri. Mereka buka tempat makan dan akhirnya sekarang mereka punya 10 outlet dari zero, dari nol. Waktu saya ngobrol, saya ketemu beliau ini, orang ini ketika di rumah duka. Waktu ngobrol cerita, dan waktu saya mendengar semua kesaksian hidupnya, saya bilang, wow, ini harusnya bukan cuma saya yang mendengar cerita ini. Tapi akhirnya saya berpikir, kenapa enggak anak-anak muda? Dan akhirnya dikumpulkanlah ada anak SMA, ada anak kuliah, dan anak orang-orang yang sudah bekerja, mereka ini semua. Dan berapa hari yang lalu, saya lupa, 2,5 jam atau berapa lama, akhirnya kita kumpul dan kita semua ngobrol-ngobrol bersama. Dan dari cerita yang dia bagikan beberapa hal yang menurut saya ini satu hal yang luar biasa. Sebelum orang pergi ke luar negeri, ke Australia, sebelum orang pergi memulai sebuah bisnis, yang dia katakan hal yang paling pertama yang harus dimiliki oleh anak-anak atau orang-orang muda adalah firman Tuhan. Karena dunia ini, apalagi di luar negeri, dunianya begitu bebas. Drugs di mana-mana, perilaku yang tidak sesuai juga di mana-mana. Dan semua orang bisa berbuat apa-apa. Apa saja yang dia mau kerjakan. Jadi dia bilang hal pertama yang penting adalah milikilah firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itulah di orang-orang yang pergi akan tahu identitasnya siapa dia. Lalu hal kedua yang dia katakan adalah untuk pergi memulai sesuatu yang baru. Diperlukan orang yang punya kompetensi. Ketika dia cerita, seandainya ada orang yang datang ke saya melamar pekerjaan, saya akan melihat histori pendidikannya, iya, tetapi saya akan mengesampingkan ini dulu sebentar, dan saya akan lihat kompetensi apa yang dia punya. Karena bisa jadi pendidikan yang dibutuhkan, yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di tempat kerja. Dan dia bilang, saya akan melihat kompetensi apa. Dan saya pikir ini juga hal yang baik untuk setiap kita. Berkat Tuhan itu bukan tidak selalu harus berupa end product. Tapi berkat Tuhan berbicara mengenai kemampuan, bicara mengenai kompetensi yang kita bisa miliki. Apa yang dimiliki oleh wanita janda itu hanya buli-buli yang berisi minyak yang sedikit saja. Itu yang cuma dia punya. Dan sering kali juga yang kita punya di dalam hidup kita adalah sesuatu yang mungkin sifatnya kecil. Ada orang yang cuma dikasih 1 talenta, ada dikasih 2, ada dikasih 3, dan dikasih 5 dan sebagainya. Tapi poinnya bukan 1, 3, 5, dan seterusnya. Tapi poinnya apa yang kita punya. Apakah kita akan bertanggung jawab menjadi orang-orang yang bisa mengembangkan kompetensi dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan, punya kompetensi, akhirnya kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya dalam hidup kita. Hal berikutnya yang dia bagikan adalah komitmen. Begitu ada orang yang punya kompetensi datang, dia akan tanya, berapa lama kamu akan komit untuk bekerja di tempat ini? Karena buat dia, komitmen itu satu hal yang sangat penting. Mau berapa lama kita stay di tempat di mana kita bekerja? Apakah begitu setahun, bosen, nggak enak dikit lalu pergi? Saudara bisa bayangkan 70 tahun bangsa Israel ada di dalam pembuangan Babilonia. Tapi mereka stay di situ. Walaupun nggak suka, walaupun nggak enak, tetapi satu kondisi memaksa untuk mereka semua ada selama 70 tahun. Demikian pun dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita bisa punya komitmen yang baik, itu akan membawa hidup kita menjadi jauh lebih berkembang. Dan yang terakhir yang disebutkan adalah karakter. Sehebat-hebatnya orang punya kompetensi, sehebat-hebatnya orang bisa berkomitmen terhadap sesuatu. Tapi kalau orang tersebut tidak punya karakter yang baik, setelah 3 bulan mungkin dia harus keluarkan. Dia bilang begini, jika orang berjalan 1 mil, menyuruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Pada waktu dia start bekerja di satu toko di Australia, dia bekerja untuk satu pekerjaan, tetapi yang dia kerjakan lebih daripada apa yang harus dia kerjakan. Dia masuk ke WC, dia bersihin WC-nya. Dia toilet, dia sapu, dia kerjakan banyak hal di dalam toko tersebut.
Sampai akhirnya dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan akhirnya dia berhasil hari ini. Firman itu dia katakan berulang kali, kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Dan yang menarik lagi dia cerita, di usia 30 tahun pada akhirnya dia membuka satu tempat makan. Dan dia harus sekolah untuk menjadi seorang koki. Dia bilang, saya harus belajar. Saya bisa saja mengirim istri saya untuk belajar sekolah masak. Tapi bukan dia yang belajar. Saya yang pergi sekolah di usia 30 tahun. Dia punya satu attitude, satu karakter yang bukan cuma excellent, tapi teachable. Dia akan terus belajar. Sampai hari ini juga dia terus belajar. Dan cara hidupnya pun begitu excellent. Waktu saya mendengar cerita itu, wow. Memang gak salah. Saya menceritakan ini agar setiap kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar end product di dalam bagaimana Tuhan memberkati setiap kita. Saudara bisa bayangkan, kalau hari ini kita bisa menjadi jemaat yang excellent, yang punya Kristus, karakter Kristus dalam hidup kita. Kalau kita bisa menjadi jemaat yang punya komitmen, keadaan sulit pasti akan terjadi, tapi maukah kita mau tetap tinggal bersama dengan Tuhan? Sekalipun hari ini saya belum melihat keselamatan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, tetapi saya akan tetap tinggal sampai nanti waktunya Tuhan akan genap. Keselamatannya itu dari Tuhan akan datang. Pertolongan yang dari Tuhan akan datang. Saya akan tetap komit sama Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan sama sekali. Saya tidak akan meninggalkan keluarga sama sekali. Dan seterusnya. Sebagai take action, mari percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan selalu baik. Tuhan yang akan selalu memberkati kita dengan keselamatan yang sudah kita terima. Dan juga kemauan, kemampuan, serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Renungkan saudara, inilah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Hanya seringkali kadang-kadang kita tidak pernah menyadarinya bahwa kita bahwa kita adalah orang-orang yang begitu diberkati oleh Tuhan. Lihatlah orang-orang di sekitar kita hari ini. Siapa yang memuridkan kita? Siapakah teman curhat kita? Mereka lah ada berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita pejamkan mata kita. Bapak kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami melihat keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami menerimanya Tuhan. Dan hari ini kami adalah orang-orang yang merdeka. Dan orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Biarlah dalam suasana Natal ini, kami mengingat segala kebaikan kasih karunia-Mu. Kami ditebus bukan karena kehebatan kemampuan kami manusia. Karena sesungguhnya kami tidak bisa menebus diri kami sendiri Tuhan. Tapi Kau sendiri yang turun, yang datang ke dunia. Engkau yang menebus hidup kami. Bahkan Kau bukan cuma sekedar menebus hidup kami, tapi Kau memberkati kami dengan berlimpah. Dengan kemampuan. Dengan mujizat. Dengan teman-teman orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang memuridkan kami. Engkau memberkati kami dengan berlimpah. Biarlah hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Thank you Tuhan. Dan kami mau berjalan senantiasa di dalam takut akan Tuhan. Di dalam komitmen kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan terus kami akan melakukan, mengembangkan apa yang bisa kami kembangkan. Bukan untuk diri kami, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami.